Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia part 2 ya guys. Bagi kalian yang udah nunggu-nunggu gimana sih dan apa sih cerita yang ada di part 2 ini. Nah, di sini ya guys, saya mau membahas tentang tanjakan di Klangon guys. Dan kebetulan ada beberapa teman-teman nih yang menanyakan ke saya, gimana sih caranya melibas tanjakan? Grade-nya 15 guys. Dan bagaimana bisa lolos endurance di tanjakan. Oke guys, buat teman-teman semua yang penasaran, simak terus ya guys video ini sampai selesai. Oh ya guys, sebelum lanjut nih ya ke video selanjutnya, jangan lupa nih saya selalu ngingetin buat teman-teman semua untuk kasih like serta subscribe ya bagi yang belum. Dan jangan lupa guys buat bunyiin loncengnya biar notifikasi dari channel saya yang terbaru bisa kalian ikutin. Nah, tanjakan pertama ke Kampung Quran terlewati. Yuk cus. Nah, barusan tadi yang pertama kita lewatin itu adalah tanjakan pertama dari Kampung Quran, dimana 4 kilo terakhir itu menanjak terus ya guys. Ada sih beberapa bonusnya, tapi yang jelas tanjakannya mulai dari Kampung Quran itu sudah perih dan cukup tinggi guys. Oh ya guys, satu lagi di video ini saya juga akan membahas turunan dari Klangon yang terkenal curam dan cukup berbahaya ya guys. Nanti saya akan membahas gimana sih titik-titik yang rawan dan harus hati-hati guys. Kita harus lebih waspada. Nah, nanti di akhir video ini saat saya pulang dari Klangon nanti kalian bisa menyimak. Oke guys, lanjut ya. Nah, baru saja ini tanjakan kedua di Klangon ya guys. Memang sih tidak terlalu tinggi, cuman cukup panjang dan ngabisin tenaga juga. Nah, oke, kita mulai bahas ya guys bagaimana cara melibas tanjakan. Kalau saya guys, dari awal nanjak kita harus sudah berhemat tenaga karena baik kita tahu rutenya ataupun tidak, kita tidak boleh menghabis-habiskan tenaga di awal. Rata-rata orang yang cepat habis tenaganya itu karena udah di-push dari awal guys. Jadi sehingga ketika tanjakan itu panjang dan juga nyeklek, biasanya tenaganya habis guys. Yang kedua guys, jangan terprovokasi teman. Nah, terkadang nih kalau gobar melihat teman kita kencang, ikut-ikut kencang, padahal belum tentu tenaga kita seperti tenaga teman kita gitu ya guys. Nah, habis tikungan ini ada tanjakan yang cukup panjang guys. Jadi mengukur kemampuan kita sendiri dan kita ikutin pacing kita sendiri guys. Jangan ikut gaya teman kita. Nah, habis tikungan ini ya guys, tanjakannya cukup panjang dan cukup nyeklek. Nah, itu dia guys. Dan yang ketiga itu juga nggak kalah penting, mengatur nafas guys. Jadi saat menanjak pasti kita membutuhkan banyak oksigen. Nah, jadi di saat-saat tertentu kita harus menghela nafas yang panjang, tarik, terus dikeluarkan guys. Nah, cara-cara seperti itu bisa mengembalikan maksudnya nafas kita itu lebih teratur gitu guys. Jadi bisa kita lakukan sekali-sekali ketika sudah terasa payah. Nah, ini kita sudah di tanjakan keempat ya guys, yang paling panjang kalau menurut saya. Yang barusan tadi tanjakan ketiga sih nggak terlalu panjang, tapi agak sedikit jengat gitu. Nah, ini termasuk yang keempat ini berat guys, karena tenaga kita udah terkuras kan.
Dan ini tanjakannya panjang dan berkelok guys. Ya menurut saya di Grade-nya sini 13, tenaga guys. kita udah mulai habis, nafas juga mulai Nah, ngap-ngap. depan itu masih tanjakan lagi. Ini masuk kawasan desa wisata Kali Adem guys. Nah, kalau udah sampai sini udah dapat setengah ya guys. Yuk semangat guys, cus. Terus guys, jangan lupa minum ya. Kita bisa minum 2-3 teguk guys. Intinya begitu haus minum biar tidak terjadi dehidrasi. Nah, ini jadi tanjakan kelima guys di Kelangon. Cukup berat sih. Karena habis nanjak panjang, recovery-nya hanya sebentar aja ya. Langsung tanjakan yang ini guys. Tanjakan kelima ini menurut saya malah justru tinggi. Wih, di sini malah 16%. Nah ya kan, malah tinggi 16%. Yo oke guys, cus lagi ya. Nah barangkali itu tadi ya guys, tips dari saya dalam melibas tanjakan. Mungkin di beberapa teman yang lain memiliki teknik atau caranya masing-masing Nih, guys. kita dapat bonus guys. Nah, terus ini nanjak lagi guys. Nah, ini kita juga dapat bonus lagi guys. Nah, ini view yang ada di sebelah kiri. Wih, kelihatan kota Jogja guys dari kejauhan. Yuk, cus guys. Halo guys. Nah, ini kita hampir sampai guys. Tinggal tanjakan terakhir aja. Nah, itu tinggal satu tanjakan aja guys. Terus kita sampai. Nah, sudah nampak Gapura guys. Gapura Kelangon. Tanjakannya lumayan, 19% guys. Nah ini di tanjakan terakhir di Kelangon ini guys, terasa berat banget guys. Ya mungkin karena tinggal sisa-sisa tenaga kan guys. Tapi memang karena ternyata juga
Ini juga tanjakan yang paling tinggi karena 19% guys. Sepi tapi di sini untuk pesepedanya. Mungkin karena hari Senin apa ya? Klangon. Nah ini sudah di Klangon guys, tapi hari ini Merapi tidak tampak. Sepi juga di sini guys, tidak ada geser, sepi. Nah, oke guys, saya tidak foto-foto di sini karena juga tidak ada orang. Jadi ini kita langsung cus pulang aja ya guys. Ini di belakang Merapi tidak tampak guys. Oke yuk, kita cus pulang, tapi sebelum itu kita lihat view-view di sekitar sini ya guys. Yuk. Nah ini jembatan ikonik di Klangon, biasanya buat spot foto. Nah, kalau nggak di bawahnya ini naik ke atas ya guys. Ketika gunung Merapi tampak itu, wih keren guys. Nah kayak gini guys. Ini ada kursi-kursi spot foto baru di sini guys. Nah, oke, yuk kita cus pulang. Enggak. Nah hati-hati ya guys, ini di turunan Klangon ini ada beberapa titik yang cukup berbahaya guys. Yuk simak ya. Ya, yuk kita cus pulang guys. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya guys, ini turunannya juga curam dan panjang guys. Pastikan rem makan ya guys, pakem. Nah di depan nanti ada tikungan yang cukup tajam ya guys dan sempit. Nah ini harus hati-hati karena di sebelah kanan itu jurang guys, jadi cukup berbahaya kalau kita sampai kebablasan guys. Di sini juga hati-hati ya guys karena ini pasir guys, jadi hati-hati bagi yang bannya kecil. Nah ini juga salah satu titik yang berbahaya ya guys, karena di tikungan ini juga berpasir guys, jadi hati-hati ya. Karena setiap saya lewat sini pun saya selalu teratap gitu guys. Apalagi ban kecil guys, tolong hati-hati di sini. Nah itu titik ketiga ya guys yang rawan di turunan Klangon guys. Ini turunannya panjang, jadi kita harus hati-hati guys. Terus belok ke kiri. Nah itu di depan. Nah ini ada simpangan, jadi hati-hati kalau ada kendaraan dari arah kanan. Nah
turun memasuki Gapura Kampung Quran guys. Nah, depan itu ya guys. Ini tanjakan yang biasanya orang langsung madek ini kalau mau menaiki sini karena terlihat begitu jengat dari bawah. Nah, ini kita turun terus ini guys. Turun lewat Srunen dan kita turun lewat jalan berangkat tadi ya guys. Lewat jalan baru. Berkelok guys, belok kanan ini tajam. Yuk kita langsung turun terus guys. Nah, tikungan di Srunen tadi cukup berbahaya ya guys, karena setelah belok kiri tidak terlalu panjang langsung menukik belok kanan. Nah itu kalau kita dengan kecepatan yang tinggi dan kurang bisa menguasai sepeda itu sangat berbahaya guys. Jadi berhati-hati ya jika kita melewati turunan di Srunen ini guys. Nah ini juga turunan yang sangat panjang dan cukup lempeng ya guys. Nah ini kalau model seperti ini kecepatan kita akan semakin tinggi guys. Jadi kita harus lebih waspada. Nah ini guys asiknya saya kalau ke Klangon. Memang sih kalau dari berangkat nanjak terus guys dari rumah saya. Tapi begitu pulang ini tinggal gelinding guys. Jadi cepet kalau tinggal pulang. Nah ini turunan yang jalan baru yang cor-coran ini menurut saya cukup berbahaya guys, karena jalannya itu sangat tidak rata sehingga ketika kita dalam kecepatan tertentu getaran di sepeda kita luar biasa kayak gini loh guys. Ini aja saya secara otomatis dan pelan-pelan menurunkan speed saya. Ini saya rem secara pelan-pelan karena goncangannya itu guys ngeri deh pokoknya. Jadi kalau menurut saya kalau mau pulang dari Klangon, saran saya jangan lewat sisi barat ini guys. Lebih baik lewat jalur yang tembusnya butuh saja. Menurut saya jauh-jauh lebih aman. Atau jika teman-teman penasaran ya, karena memang ini kan jalan baru dan pengen lewat sini, usahakan jangan memacu kecepatan terlalu tinggi guys. Jadi dikira-kira supaya goncangannya tidak terlalu keras. Oke guys, sampai di sini dulu ya cerita gue saya hari ini. Dan mudah-mudahan tips juga sharing dari saya ada manfaatnya buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di vlog saya selanjutnya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.